Ibu, sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk juga wawancara sini. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Graciela Putri Indra Moko. Ibu bisa manggil saya Acel. Saya ini mahasiswa keperawatan S1 UPI gitu. Sebelumnya tujuan saya di sini itu mau pengkajian atau wawancara gitu sama ibu seputar keluarga ibu gitu. Oke, langsung mulai aja ya, Ibu. Yeah. Oh ya, untuk waktunya itu mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Yeah. Bapak bisa lihat. Oke, kita mulai aja untuk wawancaranya. Sebelumnya boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Ibu nama Daryanti. Daryanti. Yeah, Daryanti. Dipanggilnya? Suka dipanggil Bu Yati di sini ya. Bu Yati. Iya. Oh, Iya. okay. Iya. Ibu Yati. Yeah. Untuk alamat rumah lengkapnya itu di mana? Cidadap Girang. Oh. Jalan Cidadap Girang, RT 6 RW 5. Jadi di depan Mercure. Oh. Hotel Mercure. Yeah. Nah, Ibu belok kanan. Oh, oke. Untuk nomor telepon Ibu mungkin nanti boleh saya minta ya, Iya. habis ini ya. Iya. Boleh dijelaskan Ibu siapa aja anggota keluarga yang tinggal serumah dengan Ibu? Anak yang perempuan sama yang bungsu. Oh ya. Yang dua, yang nomor 1 nomor 2 lagi di luar. Oke. Untuk usia masing-masing anggota keluarganya berapa Ibu? Dan Ibu sendiri juga? Ibu 58. Anak yang paling besar itu 40. Oh, ya. udah 40. 40, ya 40. Yang paling besar. Ya. Terus yang kedua yang Jakarta 38. Oh, ya. Kalau untuk suami Ibu bagaimana? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Ya. Meninggal. Ya. Okay. Kalau untuk pekerjaan sendiri, Ibu pekerjaannya apa saat ini? Ibu di mana ya? Tapi kan selain Ibu ngurus di sini kosan, Ibu juga suka mijit, oh, ya. Terus ngurus bayi, terus ngurus jenazah, sama ngajar ngaji. Oh, ya. Ngajar ngaji di dekat rumah? Iya, di seputar rumah, di masjid. Oh, di masjid gitu ya. Okay. Kalau untuk pekerjaan anak Ibu yang di luar itu? Yang di luar tuh lagi di Italia sekarang ya. Oh, yang besar ya. Yang kedua di Jakarta. Okay. Untuk pendidikan terakhir Ibu sendiri apa? Ibu mah nggak sampai dulu mah nggak SPG ya dulu mah, tapi nggak sampai selesai gitu. Nggak sampai selesai keburu nikah. Oh. Berarti zaman dulu mah SPG ya dulu. SPG itu sama dengan sekolah pendidikan guru. Kalau sekarang mah kan PG SD ya. Oh, iya. Kalau kuliahnya. S1 berarti. Enggak, jadi dari SMP itu dulu mah dari SMP itu masuk bisa ke SPG. Oh, gitu. Zaman SPG 2 dulu mah kan Ciamplas tuh sebelum ada Pasundan 8 tuh itu tuh SPG 2. Kalau anak Ibu yang paling besar sama yang kedua di perhotelan. Oh, di perhotelan. Tadinya iya. Berarti kuliah? Iya. Dua-duanya ya? Iya. Boleh tahu keluarga Ibu ini berasal dari suku apa? Sunda ya, Sunda Jawa ya. Kalau bapaknya Jawa ya. Oh, okay. Terus apakah masih menerapkan adat-adat tertentu gitu kalau di Sunda atau Jawa? Enggak lah, udah kerap sama Sundanya ya. Berarti udah Sunda? Iya, udah ya, lidahnya udah lidah Sunda. Ya kalau Ibu Sunda ya gitu. Iya. Berarti kalau keluarga Bapak mah Jawa? Iya. Iya. Okay. Kalau untuk kondisi sosial ekonomi keluarga sehari-hari itu bagaimana? Alhamdulillah, saling bantu lah. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan bersama keluarga itu apa? Misalkan jalan-jalan atau apa? Ya paling suka makan. Kalau misalkan pas gitu anak kumpul ya. Kalau misalnya anak datang gitu, nah pasti paling makan. Oh, okay. Untuk selanjutnya itu, kalau Ibu sendiri, apakah punya riwayat penyakit? Ibu penyakit? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kayak kolesterol atau? Nah sekarang lagi kena asam urat Ibu. Oh, asam urat. Iya, tiba-tiba tuh gitu. Kaki tuh pas diperiksa tuh asam uratnya 6,4. Oh, tapi pernah pengobatan? Udah ada pengobatannya? Udah pengobatan ke puskesmas ya. Kedua puskesmas terus ke dokter. Oh, ya.
Kalau itu yang sekarang, berarti kalau untuk yang sebelum-sebelumnya pernah ada riwayat penyakit nggak? Enggak. Enggak. Berarti. Kalau untuk kondisi di rumah itu Bu, kalau boleh tahu kayak pencahayaan sama ventilasinya itu gimana? Cukup terang Cukup Ibu. terang. Iya, terang. Ventilasinya juga berarti Iya, bagus soalnya dari sini jendela ya, jendela pintu bisa dibuka, terus di atas juga masih terbuka. Berarti Iya. enak ya, udaranya juga Iya, masuk iya, terang. Oke. Kalau jumlah kamarnya ada berapa nih? Kamar tuh 4. Kamar ada 4. Oke. Kalau untuk kondisi lingkungan di sekitar rumahnya sama hubungan keluarga ibu dengan tetangga itu bagaimana? Alhamdulillah dekat ya, dekat. Apalagi Ibu kan sering di ituin orang gitu buat ada kalau ada apa gitu syukuran atau apa gitu. Kayak pengajian? Iya, ada pengajian kan, doa alhamdulillah. Oke. Keluarga ibu pernah berpindah tempat tinggal nggak dalam beberapa tahun terakhir ini? Enggak. Nggak, berarti dari dulu selalu di situ? Iya, iya. Apakah ibu atau keluarga ibu pernah mengikuti kegiatan masyarakat tertentu? Contohnya apa? Mungkin kayak pengajian juga itu bisa. Iya Pak, kok pengajian mah penuh ya semua masjid di daerah itu diisi sama Ibu ya. Iya. Terus termasuk ke sini Al-Furqan, itu juga ada di belakangnya dan ya, Ibu ikut. Kalau kegiatan masyarakat lainnya kayak misalnya PKK gitu ibu? Dulu mah pernah ikut dulu ya, dulu kan Ibu sekarang udah sadar diri lah, silakan jadi ganti sama yang muda-muda Iya, ya. iya. Dulu mah Ibu aktif ya. Dulu berarti Dulu aktif ya? juga Ibu kan sering kayak apa maksudnya di Menteri Sosial ya. Nah, di sana sering. Iya. Dulu kegiatannya alhamdulillah banyak gitu. Jadi Iya. biar ngejenuh gitu ya. Jadi ya ada aja lah. Oke. Sekarang aku tanya untuk pola komunikasi dalam keluarga ibu itu bagaimana? Komunikasi alhamdulillah berjalan ya. Ya, soalnya kalau kita lagi ramai itu alhamdulillah nggak pernah ada masalah gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu itu ya kita obrolin sama-sama gitu. Jadi nggak ada yang ditutupi gitu. Ya, alhamdulillah sama anak-anak terbuka ya. Biasanya siapa yang paling berperan gitu kalau misalkan ada masalah dan harus mengambil keputusan? Ibu yang harus itu ya, iya. Jadi anak-anak tuh gimana baiknya gitu, gitu minta ke ya. Ibu yang harus iya. Kalau pembagian peran antar anggota keluarganya sehari-harinya bagaimana? Dari mulai semua punya itu sendiri ya. Kayak misalnya kayak misalnya apa? Ini yang ngurusin ini gitu ya. Untuk laki-laki ya gitu ya, untuk laki-laki. Untuk yang perempuan ya beda lagi, cuma kan mungkin sekarang karena banyak tugas juga ya, sering itu tugas, jadi ya itu palingnya sebatas di kamarnya aja lah masing sendiri ya. Jadi Ibu nggak ngurusin kamarnya gitu, silahkan diberes-beresin sendiri ya. Kalau untuk sehari-harinya apakah keluarga ibu itu bisa menerapkan nilai-nilai agama? Oh iya tuh, ya penting ya. Iya. Contohnya mungkin Bu bagaimana? Ya misalnya dari bangun pagi ya, dari anak harus sholat, ngaji gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya terlaksana ya. Selanjutnya untuk gimana sih cara ibu dan keluarga ibu gitu menunjukkan rasa kasih sayang terhadap sesama anggota keluarga? Ya misalnya ya kayak seketika ulang tahun semua ngasih surprise gitu. Jadi ya tanpa kita tahu gitu ya. Saling peduli berarti? Iya, saling peduli. Alhamdulillah. Kebetulan Ibu kemarin baru ulang tahunnya. Jadi diituin ya, termasuk anak-anak yang ngaji di Ibu juga ya. Ibu juga kaget ya disurprise sama anak-anak. Oh gitu. Ibu ya gitu. Iya, untuk kemarin tanggal 11 kan. Pas Ibu tanggal 11 gitu. Selanjutnya aku tanya bagaimana cara keluarga ibu itu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar? Ya, alhamdulillah Ibu sering kan, Ibu kan sering ngurus jenazah ya, terus yang sakit, yang melahirkan ya banyak lah. Jadi di rumah tuh kayak tadi pagi ada yang minta yang sakit, yang minta diurut gitu. Oh dipijat gitu ya? Iya. Sekarang mungkin aku mau tanya soal perihal kesehatan gitu ya. Pertama untuk pola tidurnya, Ibu biasanya tidur jam berapa atau ada kesulitan tidur nggak?
Ibu alhamdulillah karena mungkin banyak kegiatan suka itu ya capek gitu, jadi tidur normal. Normal. Jadi kalau misalnya jam 10 ya, jam 2 itu udah bangun. Oh. 4 jam ibu mah, jadi kadang 3 jam juga udah lama gitu, apalagi 4 jam, jadi ibu mah nggak bisa tidur 5 jam. Jam segitu udah bangun, banyak 4 jam. Makanya siang walaupun 15 menit harus aja merem aja sebentar Tidur gitu. bentar Iya. gitu ya. Soalnya kan ibu suka ada yang manggil kan malamnya kalau misalnya udah ngaji anak-anak, kan suka keluar lagi ibu. Nah itu kan tenaga ya perlu, jadi walaupun tidurnya nggak full tapi ya cukup kan. Iya, gitu, cukup karena nggak terganggu lah. Kalau untuk pola makannya ibu sehari itu berapa kali makan dan menunya itu biasanya seperti apa? Kalau ibu mah menu biasa ya, Biasanya. ya sederhana lah buat ibu. Ibu makannya tiap hari teratur gitu? Teratur. Oke. Untuk maaf, untuk BAB dan BAK-nya itu apakah ada keluhan tiap hari? Nah ibu tuh ya, mungkin ada karena umur ya, kadang-kadang susah gitu buat ibu ya. Padahal untuk BAB? Iya, ya mungkin ya dari usia sekarang aja agak susah, agak sering kesulitan. Jadi ke perutnya begah gitu. Jadi penuh, nafsu makan tuh jadi ada kurang gitu ya. Padahal ibu diusahakan nggak minum yang dingin gitu ya, nggak minum yang dingin kayak misalnya biasanya ada buah apa gitu di kulkas, sekarang udah nggak kuat. Terus nggak enak lagi ke perutnya. Tapi gitu ya? iya, tapi ya itu mungkin udah usia ya, sekarang aja udah ngerasa beda gitu. Udah ngerasa beda, udah ngerasa rasa juga, makan juga udah ya di jam 5 ke sana udah nggak makan, nggak diisi makanan padat ya. Ya terus ya jaga-jaga apa kondisi aja ya. Cuma kan karena ibu juga sering keluar gitu ya, jadi ibu bantu sama vitamin aja. Iya. Oh berarti rutin vitamin? Iya. Kalau untuk pola aktivitas fisiknya, apakah ibu misalkan suka jalan kaki pagi, olahraga ringan gitu? Ya paling jalan kaki. Jalan kaki. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana keluarga ibu misalkan ada yang sakit gitu, tindakan keluarga ibu tuh bagaimana? Oh semua sigap kalau ada yang sakit, jadi harus segera gitu periksa. Segera ke vaskes gitu. Iya. Okay. Berarti siapa yang biasanya merawat anggota yang lagi sakit? Ya ibu. Iya. Kalau misalkan ibu yang lagi sakit, berarti anak-anak. Iya. Nah, semua sigap alhamdulillah ya. Kalau untuk sekarang mau nanya soal ekonomi. Kalau untuk sumber pendapatan utama keluarga itu dari mana atau dari siapa? Sebenarnya ibu juga ada kan dari mijit, dari sana sini gitu ya, alhamdulillah. Dari jaga kos juga ada gitu, alhamdulillah. Kalau untuk cara mengatur pengeluaran itu biasanya gimana? Waktu pengeluaran ya sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kita bukan ngejar keinginannya, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan itu kan ya dulu kan. Misalkan di keluarga ibu tuh terjadi masalah atau ada stresor gitu, bagaimana ibu dan keluarga itu menghadapi hal tersebut? Ya kita saling ngomong-ngomong sana sini gimana. Diskusi. Iya diskusi, iya. Selalu aja musyawarah. Terus ya kalau lagi ada semua kumpul lebih enak gitu. Karena ya ngomong misalnya di rumah mau di luar juga kita fokus ke keluarga. Misalkan ibu ini lagi capek, lagi stres gitu, bagaimana ibu sendiri menghadapi hal itu? Ya berkunjung ke tempat yang adem gitu. Ya, refreshing. Iya refreshing ya. Misalnya jalan-jalan, kadang-kadang kan dari pengajian suka ada kan misalnya ke Cibidey, ke Pengalengan, kadang-kadang ke Lembang. Jadi ya itulah suasana yang sekalian tadabur tapi kan menikmati juga suasana ya alam. Menurut ibu gitu, dari yang tadi kegiatan yang ibu sebutkan, bagaimana yang bisa paling membantu ibu mengatasi stres ibu dan bagaimana yang sebaliknya tidak membantu gitu? Alhamdulillah ya perasaan ibu mah semua juga ya. Ya tapi kadang-kadang tuh yang bikin stres tuh ya memang kadang kadang dari luar tapi
ya insya Allah bisa diatasi ya, iya bisa diatasi. Terutama anak-anak asal dikit kita obrolin aja. Iya. Kalau waktunya marah kita marah ya, waktunya kita baik-baik lah gitulah orang tua mah. Pasti juga ya, nggak selalu baik aja terus kan, tapi ada marahnya ya. Kalau lagi marah mau marah, itu kan normal ya. Asal nggak ngamuk-ngamuk gitu, tapi bikin anak juga ngerti, oh iya nih mama lagi marah nih, pengennya begini gitu. Jadi kita juga marah juga ada aturannya, jadi nggak nggak selalu kalau marah-marah jangan kan, ya ada saatnya kita marah, tapi marah juga ada pakai aturan lah. Kalau untuk harapan keluarga ibu terkait kondisi kesehatan mungkin dari ibu sendiri atau untuk anak-anak ibu, ya saling mengingatkan aja. Misal kalau anak ini misalnya konsat tiba-tiba sakit gigi, coba tuh dia ke dokter dah, soalnya kan kalau lagi kerja di luar kan nggak bisa sakit ya cepat-cepat diobati gitu. Sama semua juga gitu. Jadi jangan nunggu sakit lama gitu kan, kasihan kan kerja gitu. Supaya sehat. Iya, semua juga gitu. Jadi jangan sakit itu dipendam gitu, tapi cepat-cepat diobatin, diatasin. Mungkin mau nanya juga, apa harapan ibu dan keluarga itu terhadap pelayanan dari petugas kesehatan, misalkan ibu lagi pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu, apa harapannya? Ya mereka sigap lah sesuai dengan aturannya gitu ya. Ya alhamdulillah kayak ibu ya sering ke puskesmas di Ledeng atau di Cipaku, kan ibu puskesnya Cipaku. Tapi kan karena ibu juga ke Ledeng, ya alhamdulillah baik. Ya maupun saya kalau harus ke rumah sakit juga dirujuk gitu ke rumah sakit, alhamdulillah. Semoga tetap sigap. Iya sigap ya, alhamdulillah. Ya semua ini belum ada yang tidak ada yang ngecewain lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah baik-baik mereka. Mungkin untuk wawancaranya udah sedikit ibu, selanjutnya aku mau izin untuk pemeriksaan fisik sedikit gitu. Boleh. Tensi dan ya asik aja di tensi biar tahu. Kenapa kedutan terus ini udah beberapa hari apa mata ibu ini, tapi kamu ketemu neng gitu ya. Sakit atau enggak aja? Ya kedit-kedit ini kelopaknya aja geli jadinya gitu. Tapi nggak ada rasa perih? Enggak cuma dalam tapi mungkin kamu ketemu neng mungkin. Wawancara ibu biasanya tensinya berapa? Ibu kemarin 140. 140 atau 120 gitu. Segitu aja. 120 140. Tapi normalnya emang segitu biasanya berarti? Iya, tapi kan dokter normal segitu. Oh iya. Iya sih, normal alhamdulillah. Normal ya. Itu 130. 130? Alhamdulillah. Biasanya 140 ya? Iya 140, 120 gitu. Dulu mah 100 neng ya. 100 per 90 dulu mah ya. Tiba-tiba 120. Tapi emang usia begini ya. Iya. 140 terus kata dokter tuh normal. Apakah ibu harus minum amlodipin gitu ya? Nggak usah kalau nggak gitu ya. Ibu kalau asam uratnya gimana? Ini Aku gitu. Kemarin tuh pakai koyo tuh jadi gatel. Oh, tapi udah sempat diperiksa? Udah. Oh, udah. Minum obat juga berarti? Iya, tapi ibu nggak sering obatnya juga. Kalau sakit aja ibu minumnya. Karena sakit kan, kalau lagi sakit, jadi ibu tuh kalau lagi suatu berdiri nggak kuat lama. Kalau jalan gimana? Ya iya sering diam dulu. Udah mulai gitu ya, udah sadar diri, udah tua. Dicek lagi, nanti aja lagi ya. Soal lama kan, ibu udah ada janji, enggak, ibunya ada janji gitu. Jadi itu dokter nanti aja lagi gitu. Jadi bu ngobatinnya gimana? Tapi ibu nggak rutin, misalnya kalau ini harus sehari 2 kali minum, ibu mah enggak, kalau sakit aja. Tapi dari dokternya gimana? Ya harusnya 2 kali, tapi enggak, takutnya nanti sekarang kan masih ginjal ya. Udah ya. Sih ibu sebenarnya cuman mau ini aja, nanti untuk selanjutnya bakal ada pertemuan selanjutnya scoring itu nanti
aku bakal menentukan diagnosa keperawatan dulu. Iya. Nanti kita scoring itu apa ya, kayak penilaian masalahnya gitu untuk memprioritaskan diagnosa mana yang harus diprioritaskan Iya. dulu gitu. Nanti baru scoringnya sama ibu gitu. Hmm. Mungkin ibu ada kosongnya untuk minggu depan. Minggu depan salah bisa lah kayaknya Selasa Selasa. bisa. Iya. Dan mungkin ibu itu aja. Iya. Terima kasih banyak. Iya sama-sama. Iya sama-sama nih.